Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Marita Lailatul Fitri, dengan NIM 2404010200054. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait UAS jaringan wireless dan mobile. Hmm, Di soal pertama, ini soalnya jelaskan prinsip kerja sistem 5G dan 6G. Apakah keunggulan dan masing-masing sistem? Ini saya jelaskan dari beberapa aspek, yaitu kecepatan, latensi, frekuensi, teknologi, dan kelemahan. Di sistem 5G itu kecepatannya bisa mencapai 10 gigabyte per second. Terus di 6G itu prediksi lebih dari 100 gigabyte per second. Jadi kecepatannya prediksinya bisa mencapai 10 kali lipat ya. Latensi serendah 1 ms cocok untuk aplikasi real time seperti game online, kendaraan otonom, dan telemedicine. Mendekati nol. Latensinya di 6G itu mendekati nol, cocok untuk aplikasi seperti kendaraan otonom, tingkat tinggi, dan operasi jarak jauh. Frekuensi di 5G menggunakan spektrum frekuensi tinggi 24 GHz hingga 100 GHz untuk mencapai kecepatan data yang sangat tinggi. Prediksi frekuensi di 6G itu hingga 10 terahertz untuk mencapai kecepatan yang jauh lebih tinggi. Untuk teknologi di 5G itu ada teknologi MIMO atau multiple input multiple output masif yang memungkinkan mengirim dan menerima data secara simultan melalui banyak antena, meningkatkan kapasitas dan kecepatan jaringan. Di 6G, integrasi AI untuk mengoptimalkan jaringan, manajemen spektrum, dan alokasi sumber daya. Kelemahan 5G adalah jangkauan dan biaya infrastruktur. 6G teknologi belum matang dan biaya cukup sangat tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait soal kedua. Jelaskan prinsip kerja dari layanan internet berbasis satelit, seperti contoh Starlink. Jelaskan keunggulan dan kelemahan dari layanan tersebut. Saya akan menjelaskan, saya bagi menjadi tiga ya, prinsip kerja, keunggulan, dan kelemahan. Prinsip kerja Starlink adalah sinyal dari stasiun bumi ke satelit. Berikut data internet penyedia layanan seperti Starlink stasiun bumi satelit orbit. Transmisi data melalui satelit. Satelit meneruskan sinyal ke satelit lain dan jaringan atau langsung ke antena penerima di pengguna akhir. Selanjutnya, penerima sinyal oleh antena pengguna. Pengguna memiliki antena parabola kecil yang menerima data dari satelit lalu dilanjutkan ke router WiFi, baru dilanjutkan ke laptop, ke HP penggunanya. Pengirim data balik ke internet berikut. Pengguna mengakses situs proses perjalanan terbalik dari antena pengguna ke satelit, ke stasiun bumi, lalu ke jaringan internet global. Apa sih keunggulan Starlink ini? Cakupan global dan akses daerah terpencil pun bisa dilayani karena dia tidak tergantung pada infrastruktur kabel fiber atau BTS seluler. Koneksi relatif cepat dibandingkan satelit geostasioner, latensi lebih rendah, sekitar 20-40 ms dibandingkan 600 plus ms pada satelit konvensional. Mendukung mobilitas bisa digunakan di kapal laut, pesawat, kendaraan RV. Jadi kalau terjadi bencana dia bisa digunakan karena dia cuma mengandalkan satelit. Tidak mengandalkan kalau yang konvensional kan pakai tower, pakai kabel fiber optik. Mudah dipasang dan tidak memerlukan infrastruktur tambahan seperti menara atau kabel. Kelemahannya, Starlink karena dia melibatkan dengan satelit, biaya mahal dibandingkan internet fiber atau seluler. Ketergantungan pada cuaca. Jadi kalau cuaca buruk, bisa saja koneksinya terganggu. Kapasitas jaringan terbatas jika terdapat banyak pengguna di area tertentu kecepatan menurun. Meskipun satelit berada di orbit, layanan ini masih memerlukan stasiun bumi yang terhubung di internet global. Nah, soal ketiga, jelaskan prinsip kerja dari
LiVi dan VLC, Visible Light Communication. Jelaskan keunggulannya. Nah, saya jelaskan secara umum ya. LiVi adalah teknologi komunikasi nirkabel yang menggunakan cahaya tanpa atau visible light untuk mentransmisikan data. Teknologi ini merupakan bagian dari kategori visible light atau communication VLC. Sedangkan VLC sendiri adalah istilah yang lebih umum mencakup penggunaan cahaya tanpa untuk komunikasi, termasuk LiVi. Prinsip kerjanya mirip dengan LiVi, tetapi VLC tidak selalu memerlukan LED atau teknologi canggih seperti LiVi. Nah, berikut perbedaan LiVi dan VLC. Ini sudah saya rangkum dari aspek kecepatan data. LiVi ini sangat tinggi, VLC beragam tergantung aplikasinya. Interferensi, LiVi tidak terganggu oleh sinyal WiFi atau Bluetooth, dia tidak terganggu. VLC tidak ada interferensi dari gelombang radio. Keamanan lebih aman karena cahaya tidak menembus dinding. VLC mirip dengan LiVi dalam lingkungan terbatas. Keterbatasan jangkauan LiVi ini tidak menembus objek, harus dalam jalur cahaya langsung. VLC sama dengan LiVi tergantung pada intensitas cahaya. Eh, Ketergantungan cahaya, butuh cahaya LED menyala, kurang efektif di ruangan gelap. VLC bergantung pada aplikasi, misalnya lampu mobil tetap menyala. LiVi, efisiensi energinya lebih hemat energi digabung dengan sistem penerangan LED. VLC bisa mengoptimalkan energi dalam sistem penerangan. Keunggulan IoT berbasis teknologi wireless. Ini di soal keempat. Jelaskan cara kerja IoT berbasis wireless teknologi. Berikan contoh penerapan dan keunggulannya. Saya jelaskan terkait keunggulannya dulu ya. Dari segi fleksibilitas dan mobilitas, tidak memerlukan kabel, bisa digunakan di mana saja. Dari segi efisiensi energi, teknologi seperti LoRa dan Bluetooth Low Energy menghemat daya. Selanjutnya, otomasi dan efisiensi, mengurangi intervensi manusia, meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, keamanan dan pengawasan. Sistem IoT dapat meningkatkan keamanan rumah, kendaraan, dan fasilitas publik. Skalabilitas mudah diperluas ke lebih banyak perangkat tanpa perlu infrastruktur infrastruktur tambahan. Selanjutnya, contoh penerapan IoT. Ini ya contohnya. Coba salah satunya di bidang rumah pintar. Ini ada smart clock, misalnya smart clock door. Itu bisa terintegrasi di HP, lampu pintar. Jadi kita bisa menentukan jam berapa aja lampu itu akan mati. CCTV berbasis cloud. Jadi bisa disimpan di cloud. Kesehatan smartwatch kan kalau kita berapa langkah atau berapa detak jantung kita itu kan bisa diprediksi. Bukan diprediksi, bisa diketahui dan nanti dia akan menyimpan dalam beberapa minggu, beberapa bulan. Nah, dia akan eh, kita akan dapat laporan berupa grafik biasanya. Pemantauan pasien jarak jauh. Ini pertanian, sensor kelembapan tanah, sistem irigasi otomatis. Jadi kalau irigasi otomatis ini kapan nih sawah ini akan diirigasi, misalnya di jam berapa dan tanggal berapa itu bisa ditentukan dengan penerapan IoT. Industri 4.0, monitoring mesin produksi, robotika otomatis. Misalnya dalam penumpukan barang itu bisa menggunakan mesin otomatis. Smart City, lampu jalan otomatis. Jadi kapan tahu lampu ini harus mati dan lain sebagainya. Manajemen parkir pintar. Jadi tidak fungsinya mungkin kayak valet gitu ya. Selanjutnya, transportasi. Nah, ini yang biasa saya gunakan, Transjatim, Surabaya Bus. Kalau di Surabaya dan Jawa Timur itu, Gerbang Kertasusila itu dihubungkan sama Transjatim, di Surabaya, Surabaya Bus. Ini sistemnya sangat, jadi kita bisa menentukan live location di mana bis itu berada dan kapan bis ini datang, misalnya dalam 10 menit sekali. Jadi kita yang di halte itu bisa memprediksi kapan kendaraan itu akan datang. Selanjutnya sistem navigasi cerdas seperti Google Maps dan Waze.
Nah, itu tadi terkait penjelasan UAS jaringan wireless dan mobile. Saya kurang lebihnya mohon koreksi. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.